Selama hatimu seluas samudra, dimanapun bisa jadi Maladewa. Jajiang, figuran. Nggak mungkin. Cewek pantai, semua beres. Masuk angin kena paru-paru, kekurangan yin paru-paru dan ginjal. Menyelamatkan nyawa itu penting. Permisi. Villa keluarga Qin. Tabib Dewa Yi datang untuk mengobati kepala keluarga Qin. Dukun, siapa ini? Pergi. Permisi, Tuan. Saya lihat langkahmu goyah, Ki, dan darahmu kurang. Mungkinkah insomnia dan sering buang air kecil karena kekurangan ginjal? Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Tabib Dewa. Yevan. Ku dengar. Kau ingin mengobati nenekku? Kudengar keluarga Qin sedang mencari tabib dan menawarkan bayaran besar. Aku hanya ingin mencoba. Yang lain boleh coba, tapi kau tidak. Silakan pergi. Tuan Qin, apa kau benar-benar tidak mau membiarkan Yevan mengobatinya? Atau kau memang tidak ingin nenekmu bangun? Jika seluruh keluarga Qin tahu soal ini, Nona Lin. Nona Lin, apa ini ancaman? Istriku hanya menyatakan kebenaran. Mungkinkah kau merasa bersalah, Tuan Qin? Pasangan yang serasi sekali. Namun, aku sudah mengundang 2 tabib terkenal dunia. Jika kau bisa mengalahkan mereka, aku akan mengizinkanmu masuk. Baiklah. Kau yakin? Benar. Aku lupa bilang. Jika kau kalah, kau akan mematahkan tanganmu sendiri. Kau tak tahu malu. Aku bisa lebih tak tahu malu lagi. Nona Lin, mau coba? Baiklah. Namun, jika aku menang, kau harus minta maaf pada istriku. Sombong sekali. Para tabib, silakan ambil posisi. Untuk memastikan keadilan. Permisi. Yevan, aku perlu ke toilet. Baiklah. Untuk memastikan keadilan, kalian bertiga, Bai Tibe, tabib terkenal Korea, akan mendiagnosis pasien bersama-sama. Jiao Ban Bage, tabib terkenal Jepang. Mulai. Cara berjalan orang ini tegas dan mantap, tetapi kaki belakangnya sedikit lemah. Ini menunjukkan sering begadang. Dengan meminum harta Korea kami yang hebat. Ginseng Gunung Changbai. Kesembuhan sudah pasti, Smegda. Ginseng ditemukan oleh petani Dewa Shenong ketika ia mencicipi ratusan tumbuhan. Mencicipi, bagaimana bisa jadi milik Korea? Shenong asalnya dari Korea Agung kita. Pengobatan Korea adalah jalan yang benar, dasar berdebah. Kenapa tidak kau klaim saja bumi juga milikmu? Jalan pengobatan terletak di hati, bukan di mulut. Semuanya harap tenang. Denyut nadinya dangkal dan kurang berisi. Satpam ini kekurangan ki dan darah, dan tekanan darahnya agak tinggi. Dia perlu istirahat. Dengan penyesuaian pola makan harian, dia bisa pulih. Kalian berdua benar. Memang karena pekerjaanku, aku sering begadang dan tekanan darahku memang agak tinggi. Jadi, kusarankan kau mengalah. 2 tabib ternama sudah mendiagnosis pasien luar dalam. Hasilnya akan hampir sama. Nyaris sama. Kalau kau tanya aku, dia takkan bertahan setengah jam. Dia pasti akan mati. Dasar idiot. Satpam ini sehat. Hanya ada sedikit masalah. Bagaimana? Kau bisa bicara omong kosong seperti itu? Betul. Berdebah ini sehat, dasar berdebah. Katanya seorang dokter harus bermurah hati. Yevan, kutukanmu cukup keji. 5, 4, 3, 2,
1. Roboh? Mustahil. Bagaimana bisa? Potong lenganmu sendiri, kalau begitu. Maaf semuanya. Jam tanganku. Terlambat 1 menit. Bocah tengik, kau meracuninya, kan? Aku tidak pernah menyentuhnya. Bagaimana aku bisa meracuninya? Energi vitalnya terkuras. Kekurangan esensi ginjal. Ini gejala serangan jantung. Sial, aku paham sekarang. Kau mempermainkanku, kan? Kalian berdua pasti berkomplot. Seseorang. Hajar mereka berdua sampai mati. Berani coba saja? Nenek, Qin Giant, kepala keluarga Qin. Dasar binatang. Kalau bukan, karena Tuan Muda Yik dan Nona Lin. Kau sudah menyeretku ke kematianku. Tidak, Nenek. Jangan tertipu olehnya. Hei, Nenek, diam. Bukan tempatmu untuk bicara di keluarga Qin. Tabib Dewa Yi, sudilah kiranya menemani wanita tua ini. Dan duduk sebentar. Baiklah, silakan. Yevan, kau cari mati. Penyakit kronis Tuan Besar Qin telah sembuh. Selanjutnya, cukup memulihkan diri sesuai resep. Terima kasih, Tabib Dewa Yi. Penyakit kronisku ini tak dapat disembuhkan oleh tabib-tabib ternama dari seluruh dunia. Pengobatan tradisional Tiongkok sungguh mendalam dan bersejarah panjang. Tren Huaxia adalah tren teratas. Tren Huaxia adalah tren teratas, bagus sekali. Tabib Dewa Yi, imbalan apa yang kau inginkan? Sebutkan saja. Saya ingin meminta harta keluarga Qin, rumput azab surgawi. Rumput azab surgawi adalah harta keluarga Qin. Tabib Dewa Yi, kau cukup berani, ya? Tuan Besar Qin, rumput azab surgawi mungkin barang koleksi untuk keluarga Qin. Tapi bagiku, itu penyelamat hidup. Karena itu obat penyelamat hidup, maka aku, Qin, akan berbuat baik. Kebaikan Tuan Besar Qin, saya akan kuingat selalu. Yevan, kau sangat cakap, ya? Dasar sampah. Ayo, lawan aku. Bangun, dasar payah. Bangun, dasar payah. Ah, Yevan. Tidakkah kau begitu tangguh? Lawan aku. Menentangku? Hah? Aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Tuan Qin, kau benar-benar tahu arah angin berhembus. Rumput layu tak berpenawar. Aku menantikannya. Aku mendapatkan rumput bencana surgawi. Apakah ini benar-benar rumput bencana surgawi? Tuan Muda Yi, tolong selamatkan nyawa putriku. Kau telah banyak membantuku. Ini hanyalah usaha kecil. Aku akan pergi membuat obatnya. Baiklah. Yevan kepada Nona si itu. Sepertinya kau sangat peduli. Nona Lin, silakan duduk.
Nona Lin, kau sangat cerdas. Aku akan berterus terang. Tolong, beritahu aku. Aku berniat untuk menjadikan Yevan sebagai menantu laki-lakiku. Putriku, Si King, juga memiliki perasaan yang mendalam terhadap Yevan. Aku dan Yevan sudah menikah. Keluargamu, Lin, terus-menerus menindas Yevan. Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus melepaskannya. Apa yang tidak dapat diberikan oleh keluargamu, Lin? Keluargaku, Si, bersedia menawarkan dengan cuma-cuma. Kalau begitu aku akan pergi. Selamat tinggal, Nona Lin. Nona Lin, sebagai orang tua, kita harus mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang anak-anak kita. Aku sangat menyesal. Tuan muda Ye, bagaimana keadaan Si King? Nona Si telah meminum obatnya. Jika tidak terjadi hal yang tak terduga, dia akan bangun besok. Malam ini, awasi dia baik-baik. Ziji, aku punya permintaan kecil. Bisakah Tuan muda Ye tinggal di sini malam ini? Aku khawatir malam ini akan sangat berbahaya. Baiklah. Namun, aku harus mengantar istriku pulang dulu. Nona Lin bilang dia ada urusan di rumah. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengantarnya pulang. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kenapa kau tidak menjawab telepon? Maafkan aku. Karena Nona Si telah pulih, aku, Yevan, akan pamit. Tunggu. Tuan muda ya, karena telah menyelamatkan hidupku, aku tak punya apapun untuk membalasmu. Tapi aku, Si King, bersedia menyerahkan diriku padamu. Nona Si, kita berada di zaman apa? Kau masih ingin menyerahkan diri? Aku menyelamatkanmu, hanya untuk membalas kebaikan yang kau tunjukkan padaku sebelumnya. Tapi, kau juga menyelamatkanku di jalan sebelumnya. Bukankah kau juga membeli 20 villa untuk membalas budiku? Kau tahu sejak awal, daripada menggunakan surat nikah untuk mengikat kita dengan paksa, mengapa tidak membentuk aliansi yang saling menguntungkan? Kau setuju, kan, Jieuxi? Ayah, kenapa kau menguping? Apa maksudmu, Tuan muda Ye? Aku, Yevan, ingin menjadi saudara angkat dengan Si King. Mulai sekarang, kita berbagi dalam suka dan duka satu sama lain. Saudari Si King, terkadang seorang saudara laki-laki bisa lebih dapat diandalkan daripada seorang suami. Baiklah, kalau begitu. Yevan, kakak. Yakinlah, saudari Si King, aku, Yevan, akan melindungimu. Xiaoxi, cepat minumlah bersama Tuan Qin. Lin 11. Saat kau pertama kali datang ke keluargaku, Qin, bukankah kau cukup sombong? Ada apa? Yevan tidak menginginkanmu lagi. Qinai, jangan memaksakan. Bukan urusanmu. Yevan, pergi. Konferensi Wancheng dibuka untuk penawaran. Tuan Qin bisa mendapatkan tiket untuk Xiaoxi. Apa yang kau kacaukan? Sixi, aku juga bisa mendapatkan tiket untukmu. Keluarga Lin menindas Yevan di mana-mana. Jika kau mencintainya, kau harus melepaskannya. Apa yang tidak bisa diberikan keluarga Lin padamu? Keluarga Siku bersedia memberikan dengan kedua tangan. Yevan, ayo kita bercerai. Kau dengar, Xiaoxi ingin bercerai. Pergi.
tiketnya, kan? Aku akan mengirimkan tiketnya ke sini besok. Aku, Yevan. Tidak lebih buruk dari siapapun. Kau hanya punya sedikit keahlian medis. Apa yang kau banggakan? Konferensi Wancheng adalah untuk Yang Mulia Kunlun. Sebuah acara perayaan. Hanya kau, si pecundang, bisa juga dapat tiket. Kurasa kau harus segera bercerai. Maafkan aku. Jangan berhati lembut lagi. Pernikahan ini harus berakhir. Yang Mulia, kirim 2 ke keluarga Ye besok. Tiket konferensi Wancheng. Ya, tapi ada petunjuk tentang kasus keluarga Ye. Kita bicarakan saat kita kembali. Plat nomor ini tampak familiar. Kami menemukan ini di Yangcheng. Ayah angkat. Dia tidak mati. Belum yakin. Aku hanya tahu orang ini. Punya murid di Yangcheng. Siapa itu? Belum yakin. Aku hanya tahu nama orang itu adalah Wang Ruxu. Ayah angkat tidak mati. Mungkinkah ayah angkatku mengkhianati keluarga Ye? Tidak mungkin. Ayah angkat tulus padaku dulu. Siapa itu? Siapa yang ingin aku mati? Xiaoxi, Xiaoxi. Ini tiket konferensi Wancheng. Siksi, aku juga bisa mendapatkan tiket untukmu. Mungkinkah Yevan? Bagaimana mungkin orang tidak berguna itu? Kurasa mungkin Tuan Qin. Aku harus menelepon dan berterima kasih padanya. Seperti yang kau perintahkan. Aku telah memberi nenekku para kuat setiap hari. Lihat. Hak penyelenggaraan konferensi Wancheng. Jangan khawatir. Itu pasti akan menjadi milik keluarga Qin. Yang Fukau? Halo. Tuan Qin, 2 tiket di depanku. Apakah Anda yang mengirimnya? Bukan aku. Mungkinkah Yevan? Dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Aku lupa memberitahumu. Aku tidak memberitahumu sebelumnya karena aku ingin mengejutkanmu. Oh, Xiaoxi, dan aku sangat berterima kasih padamu. Aku ingin tahu, apakah kau bebas malam ini untuk makan malam di Jindingde? Kalau begitu aku dengan senang hati menerimanya. Tuan Qin mengirimnya. Anak Yevan itu. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan ini? Kau harus berterima kasih kepada Tuan Qin dengan benar malam ini. Qin Hai ini. Makan di Jindingde. Hei, apa yang baru saja dikatakan orang itu padamu? Bukan urusanmu. Dia memintaku untuk membuka minuman keras terkuat yang mereka punya dan untuk menyiapkan sarang cinta untuknya. Bajingan. Sebelas. Kau baik-baik saja, sayang. Yevan, apa yang kau lakukan di sini? Yevan, kau membuntuti kami. Kebetulan saja, aku kebetulan lewat. Ini pavilion emas. Kau punya uang untuk foya-foya di sini? Bu, tolong berhenti. Aku tidak akan berhenti. Beberapa orang bermulut besar dan tidak tahu malu. Jika bukan karena Tuan Qin memberi kami tiket ke konvensi Wancheng, kita masih akan menunggu di sini seperti orang bodoh untuk penipu sepertimu. Kau bilang tiket konvensi Wancheng dari Qin Hai? Jika bukan karena Tuan Qin, apakah pecundang sepertimu yang menyediakannya?
Keluarga Qin, kami akan segera mengamankan hak tuan rumah untuk konvensi Wancheng. 2 tiket, sepotong kue. Hanya saja. Siapa Tuan Qin? Dan siapa kau? Qin Hai. Kau pikir aku tak bisa membuat satu panggilan dan melucuti keluargamu dari hak tuan rumah konvensi Wancheng? Kau? Jika kau bisa membuatku kehilangan hak tuan rumah, aku akan memanggilmu ayah. Segera cabut hak keluarga Qin untuk menjadi tuan rumah konvensi Wancheng dan masukkan mereka ke daftar hitam selamanya. Aku akan menghitung sampai 3 dan kau akan mendapat notifikasinya. 3, 2, 1. Halo Tuan, apakah Anda butuh membeli tanah? Yevan, kau penuh dengan omong kosong, mengarangnya sambil jalan. Tuan Qin. Gawat, kita telah dilucuti dari hak tuan rumah konvensi Wancheng. Kenapa kau masih menghantui kami? Menyinggung keluarga Qin, apa yang akan terjadi pada keluarga Lin kita? Ibu, ini antara aku dan Yevan. Kita akan menyelesaikannya sendiri. Anak durhaka. Sebelas. Bisakah kita bicara? Yevan, kau bukan beban bagi keluarga Lin. Keluarga Lin telah menghambatmu. Xiaoxi telah memberitahuku. Mereka menginginkanmu sebagai menantu mereka untuk mewarisi keluarga Si. Aku tahu kau punya ambisi besar dan dendam darah. Keluarga Lin tak bisa banyak membantumu. Dan keluargaku, maafkan aku. Dasar idiot. Aku sudah menolak keluarga Si. Mulai sekarang, aku dan Si King seperti saudara kandung. Aku, Yevan, hanya memilikimu sebagai istriku. Soal balas dendam, aku tak perlu bergantung pada orang lain. Kau masih menyelidiki masa lalu keluargamu. Keluarga Si adalah keluarga terkuat kedua di Wancheng. Tanpa bantuan mereka, kau memusuhi seluruh kota. Hati Sixi bersamaku. Saatnya memberitahunya identitasku yang sebenarnya. Tapi, akankah dia menyalahkanku karena menipunya? Sixi, apa yang akan kukatakan padamu? Jangan ribut. Dan jangan marah. Yevan, aku kepanasan. Qin Hai sialan itu. Benar-benar brengsek. Tuan Wang. Tentang konferensi Wancheng. Aku tak tahu siapa yang telah disinggung keluarga Qinku. Dia seseorang yang tak sanggup kau lawan. Halo. Hai, Tuan Chen. Ini. Bisakah kau memberiku petunjuk? Halo. Siapa dia sebenarnya? Tuan Kun. Tentang konferensi Wancheng. Kau ingin tahu siapa yang melakukannya, kan? Apa kau tidak penasaran? Kenapa Yevan setiap saat begitu beruntung? Jika aku jadi kau, aku akan menyelidikinya. Plat nomor ini tampak familiar. Tolong periksa nomor plat ini. Ya. Yevan, oh Yevan. Kau ini sebenarnya siapa? Area sewa rumah. Kejutan? Harimau terdampar di dataran, diganggu anjing. Ada apa? Aku telah diblokir oleh keluarga Qin. Qin Hai, kenapa? Karena aku. Qin Hai, dia pendendam. Dia tak tahan orang menentangnya. Dia hanya menjadikanku contoh. Akulah ayam sial itu. Maafkan aku. Aku telah menyeretmu ke dalam ini. Bukan salahmu, aku melakukannya dengan sukarela. Saat itu,
Kenapa kau membantuku? Karena aku murid Lin Liang. Aku seniormu. Guru, seorang waktu zaman modern. Kenapa dia terkena penyakit parah? Tidak, guru, dia tidak sakit parah. Dia diracun. Siapa yang meracuninya? Aku telah menyelidiki selama bertahun-tahun, tapi aku masih belum menemukan petunjuk. Maafkan aku, saudara junior. Ini teh dahong pao peninggalan guru. Cobalah. Sesuatu terjadi di rumah Yevan. Cepat kembali. Baiklah, aku segera ke sana. Kakak senior, teh ini, lain kali saja aku meminumnya. Zixi, kau baik-baik saja. Ibu, apa yang kau lakukan? Siapa ibumu? Pembawa sial. Sejak kau datang ke keluarga Lin kami, tidak ada hal baik yang terjadi. Ibu, Yevan telah banyak membantuku. Dia suamiku. Kenapa aku begitu sial? Kenapa aku berakhir dengan menantu yang begitu buruk? Ku bilang, di rumah ini hanya ada dia atau aku. Usir dia dari sini. Kalau tidak, aku akan mati di sini, di depanmu. Sungguh memalukan. Aku membesarkan anak perempuan yang durhaka. Ibu, aku akan pindah. Tapi aku juga akan membuktikan kepadamu bahwa aku bisa memberikan kebahagiaan untuk Zixi. Zixi, aku akan memberimu pernikahan akbar di konferensi Wancheng. Tunggu aku. Ayah, Yevan telah diusir dari keluarga Lin. Bagus, kerja bagus. Nona Wang, Yevan telah pindah dari keluarga Lin. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera mengatur pertemuan dengan Yevan. Bagaimana kau mendapatkan pisau ini? Aku melihatnya begitu aku sampai di rumah. Dan sebuah surat. Sisa-sisa pengikut Lin Liang harus mati. Tulisan tangan ini sama dengan yang kupunya. Siapa itu? Demi guru kita, tolong aku. Aku tak ingin mati. Kakak senior, tak perlu kau katakan lagi. Yevan akan melakukan segalanya untuk membantu. Kalau begitu, tinggallah bersamaku. Keahlian bela dirimu luar biasa. Aku akan merasa lebih aman tinggal bersamamu. Lagi pula, masih ada kamar tamu lain di rumah ini. Aku baru saja akan menyewa tempat. Mungkinkah kakak senior bisa meramal masa depan? Jangan khawatir, kakak senior. Demi guru, aku pasti akan membantumu. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku di sini untuk melihat muridku tersayang. Bagaimana penyakitmu? Aku bukan muridmu. Jangan menatapku seperti itu. Itu menyakitiku. Sebelum Lin Liang meninggal, tatapan matanya sama seperti itu. Aku benci. Kau tak pantas menyebut nama guruku. Dia dibunuh olehmu. Lin Liang. Kalian semua berputar di sekelilingnya. Orang tuaku begitu. Keluarga Yi juga begitu. Apa? Apakah kau akan melakukan hal yang sama sekarang? Kau memiliki wajah yang sama. Kenapa? Karena guruku adil dan baik hati. Dia adalah matahari Wancheng. Dan kau adalah tikus got. Kau hanya bisa membusuk dan berbau busuk dalam kegelapan. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat. Apakah aku yang membusuk lebih dulu? Atau kau yang mati lebih dulu? Tanpa rumput pembasmi langit. Kau sama saja seperti sudah mati.
saudaraku. Kau bisa melindungi keluarga Yi untuk sementara. Tapi bisakah kau melindungi mereka selamanya? Batu Kunlun, kau milikku. Apa kau benar-benar akan menyewa tempat dengannya? Dia bilang itu hanya kebetulan. Kau percaya? Tidak, aku juga tidak percaya. Terlalu banyak kebetulan. Bukanlah kebetulan. Ini konspirasi. Kalau begitu, beli gedung apartemen sewaan itu. Aku ingin tahu apa yang dia rencanakan. Bohlam Yamati, bisakah kau membantuku memperbaikinya? Jebakan Mahdu, ya tanda tanya. Menarik. Hubungi pengelola properti kalau bohlamnya rusak. Mengenai kematian guru, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Pengelola properti tidak akan mengirim siapapun sampai besok. Rambutku bahkan belum kering. Pakai bajumu. Jauhi aku. Jangan bergerak, seseorang mengawasi kita. Peluk aku. Jika kau ingin tahu yang sebenarnya, lakukan apa yang kukatakan. Seseorang memintaku untuk memancingmu agar mengungkapkan rahasia harta karun Batu Kunlun. Keluarga Ye, siapa? Maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa mengingatkanmu. Mengapa Xiu Yu dan Zhu Liang harus ada bersamaan? Baiklah, kau bisa kembali sekarang. Mengapa Xiu Yu dan Zhu Liang harus ada bersamaan? 3 tahun lalu, Guru, ini resep 4 musim yang baru kuracik. Tolong lihatlah. Kau bukan guru. Kau siapa? Xiao Fan ada di sini. Guru, siapa orang itu? Dia. Aku baru saja mengetahuinya sendiri. Dia adalah saudara kembarku. Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutnya sebelumnya? Aku baru mengetahuinya belakangan ini. Keluarga kami miskin saat kami masih kecil. Jadi dia diberikan kepada orang lain. Kali ini, aku menemukannya. Sepenuhnya karena kondisi jantungku. Dia cocok denganku. Kita masih belum menemukan siapa pemilik plat nomor ini. Tidak. Tidak berguna. Kami sudah memeriksa setiap keluarga di Wancheng, semua keluarga terkemuka. Tetapi kami belum menemukan apapun. Keluarga Qin mengendalikan semua informasi di Wancheng. Tidak mungkin mereka tidak tahu seluruh Wancheng. Lalu bagaimana jika dia bukan dari Wancheng? Sekarang juga, segera, selidiki latar belakang Yevan untukku. Dari kecil hingga sekarang, setiap detailnya. Letakkan semuanya di depanku. Pergi. Ya. Yevan. Siapa kau sebenarnya? Dengan begini, rencananya harus dipercepat. Di mana semua orang? Tuan Qin, apa maksud semua ini? Apa maksudku? Suamimu, Yevan, mempraktikkan pengobatan secara sembrono dan menyebabkan kematian demi keuntungan. Aku di sini untuk mencari keadilan. Mustahil. Apakah nenekku akan berbohong padamu? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia sudah sembuh sebelumnya? Dokter bilang, nenek bisa diselamatkan. Tetapi setelah meminum obat yang diresepkan oleh suamimu, Yevan, dia kehilangan waktu perawatan optimal. Sekarang, dia hanya bisa menunggu ajal. Mustahil.
Cucu perempuanku tidak berpengalaman. Mohon bersabar dengannya, Tuan Qin. Lama tak jumpa, Direktur Lin. Aku bukan direktur lagi. Lin Corp. Sekarang dikelola oleh Xiaoxi. Sepupu, dengan insiden serius yang melibatkan Ye Fan ini. Kau harus mengundurkan diri sebagai manajer umum dan bersembunyi untuk sementara waktu. Bagaimanapun, saham Lin Corp tidak sanggup jatuh lebih jauh lagi. Kau, tunggu sebentar. Satu orang bekerja, satu orang menanggung. Aku ingin melihat siapa yang berani memaksa Sixi mengundurkan diri. Ye Fan, kau membunuh nenekku. Aku akan membunuhmu. Bukankah dia masih hidup? Apa maksudmu? Secara harfiah? Apa yang sedang kau lakukan? Kau terus mengatakan, aku membunuh nenekmu. Aku perlu memeriksa. Keracunan Paraquat tidak dapat disembuhkan. Dan itu sangat lambat reaksinya. Dia seharusnya tidak bisa tahu. Baiklah. Lihat. Jika kau tidak bisa menemukan solusinya, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Denyut nadinya lemah. Darahnya kurang. Bagaimana bisa begini? Dia jelas sudah sembuh sebelumnya. Bagaimana? Kehilangan kata-kata, ya tanda tanya. 3 hari. Beri aku 3 hari. Aku akan menyembuhkan nenekmu. Ye Fan, kau masuk perangkapku. Jika nenekku tidak sembuh dalam 3 hari, aku akan mengambil nyawa istrimu juga. Jika dia benar-benar mati di rumah keluarga Lin, maka itu akan menjadi akhir bagi Ye Fan. Jika terjadi sesuatu pada nenekku dalam 3 hari ini, jika selai rambut di kepalanya pun terluka, kau yang akan bertanggung jawab. Ayo pergi. Sixi, ayo berbaikan. Baiklah, mari kita mulai bisnis. Aneh. Denyut nadi Tetua Qin lemah. Darahnya kurang. Tapi itu seharusnya tidak membuatnya tetap pingsan. Mungkinkah seseorang tidak ingin Tetua Qin bangun? Sixi, jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun masuk. Baik. Tetua Qin. Itu Qin Hai. Dia melukainya. Tidak bagus. Denyut nadi lemah. Aku harus menggunakan jalan terakhirku. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tetua Qin terselamatkan. Tolong jaga Tetua Qin. Aku perlu keluar sebentar. Baik. Sixi. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Kecewa melihatku? Bagaimana kau masuk? Tadi malam. Apa kau sudah melupakan semuanya? Aku pingsan, bukan amnesia. Kau membawaku ke sini. Membosankan? Tapi, kau dan wanita tua Qin itu, apa hubungan kalian? Kau benar-benar menggunakan teknik perpindahan untuk menyelamatkannya. Sekarang racunnya, semuanya berpindah padamu. Jangan bilang, dia saudarimu. Karena dia menghadapi bencana pembunuhan. Aku tidak bisa membiarkannya mati. Kalian benar-benar mirip. Apa yang kau katakan?
Mengatakan kau adalah seorang tabib yang welas asih, tidak heran guru hanya mewariskan keterampilan medisnya yang tak tertandingi kepadamu. Tapi, kau harus berterima kasih padanya. Pil pengembali jiwa terakhir guru. Menyelamatkan hidupmu. Mulai sekarang, setiap tanggal 15 setiap bulan, racunnya akan kambuh. Anggap saja, aku menjagamu atas namanya. Hei, kenapa kau membantuku? Anggap saja aku membayar hutang. Oh, benar. Satu hal lagi, ibumu mertua mendengar percakapanmu dengan istrimu. Hati-hati, saudara muda. Aku pergi. Ibu mertuaku ini tidak bisa diam, ya? Bahkan kau mengkhianatiku? Aku menyuruhmu meracuni Yevan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku menyuruhmu merayu Yevan, dan kau juga gagal dalam hal itu. Dan sekarang kau membantunya di belakangku. Apakah aku terlihat tidak kasat mata bagimu? Tidak. Tidak seperti itu. Aku mendapatkan kepercayaannya. Agar aku bisa membuat Yevan bicara. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu seperti neraka. Ingat, racun di tubuhmu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan oleh pil pemulihan jiwa. Kondisi tetua Qin telah stabil. Kini, kita akhirnya bisa tenang. Sudah kubilang, nenek pasti bangun. Kenapa kau ngotot ingin melihat apa? Cuma mau masuk melihat-lihat saja. Nenek, jangan salahkan aku. Kalau ada yang harus disalahkan, itu kau karena tidak mendengarkanku. Mengerikan. Ketua Qin telah wafat. Secepat itu. Cepat, hubungi kerabatnya. Atur pertemuan keluarga dan pemakaman. Cepat. Baik, Tuan. Yevan. Aku akan menghancurkanmu. Hari ini, kita berkumpul untuk berduka atas nenekku. Pada saat yang sama, aku harus menuduh, ini adalah pembunuhan. Dia, tabib gadungan Yevan itu, membunuhnya demi uang. Dia pantas mati. Tuan Qin, kau terus bilang aku membunuh nenekmu. Bolehkah aku bertanya, apa kau punya bukti? Bukti. Nenekku meninggal di rumah keluarga Mulin. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Tuan Qin, setelah mengetahui neneknya meninggal, bahkan tidak datang untuk melihatnya untuk terakhir kalinya. Mengapa demikian? Aku menuntut kebenaran. Aku mohon kepada semua teman lama keluarga Qin yang hadir di sini untuk menjadi saksi bagiku. Sebagai pewaris keluarga Qin, aku akan mengusir Yevan dari Wancheng. Dia tidak akan pernah diizinkan masuk lagi. Tuan Qin, kau sungguh berani. Seseorang, seret mereka berdua. Cukup.
Hantu. Apa kau melihat hantunya? Tuan Qin, mungkin hati nuranimu yang bersalah. Kalian semua menipuku. Aku yang menyuruhnya melakukannya. Jangan, Nenek. Nenek, aku tahu aku salah. Aku hanya tidak sabar, Nenek, maafkan aku. Aku kan masih bocah, Nenek tahu itu. Nenek. Tolong, bicaralah yang baik-baik untukku. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Pergilah. Tuan muda sedang tidak enak badan. Bawa dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tuan Qin, kumohon. Semuanya. Tuan muda memang nakal. Anggap saja ini alarm palsu. Nyonya tua itu sehat walafiat. Anggap saja ini makan malam keluarga. Kenapa kau menghentikanku tadi? Nyonya Qin jelas ingin melindungi Qin Hai. Karena semuanya sudah begini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia bilang, dia tidak akan mempermasalahkannya. Kita hanya bisa membiarkannya. Kalau tidak, menurutmu siapa yang memanjakan Qin Hai? Aku bahkan berpikir, Nyonya Qin adalah orang baik. Dia bukan orang jahat. Dia hanya terlalu protektif. Demi Qin Hai, dia telah menguras tenaganya. Padahal dia tahu cucunya mencoba mencelakainya beberapa kali. Tetapi hanya melebeli dia, tidak stabil secara mental. Qin Hai ini sekarang aman. Lupakan saja. Dia punya bukti kejahatan Qin Hai. Kita juga punya. Mari kita lihat, apakah Qin Hai ini tahu cara bertobat. Kali ini, anggap saja sebagai cara untuk menghormati orang tua. Ayo pergi. Nenek, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu aku salah, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku pasti akan berubah. Oke, Nenek, itu semua karena Nenek memanjakanmu. Memanjakanmu menjadi seperti sekarang ini. Satu hal di belakangku, hal lain di depanku. Kejam dan tanpa ampun. Bahkan mencoba meracuni nenekmu sendiri. Nenek, aku benar-benar salah. Aku benar-benar salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Nenek, maukah kau memaafkanku? Kau membesarkanku sejak aku kecil. Aku pasti akan mendengarkanmu. Kebaikanmu padaku tidak akan pernah kulupakan. Tidak akan pernah kulupakan. Kalau begitu dengarkan Nenek. Dan kembali ke kuil leluhur untuk berlatih selama 3 tahun. Setelah 3 tahun, Nenek akan secara pribadi membawamu kembali. Kuil leluhur di rumah, terpencil dan jauh. Dan aku harus pergi selama 3 tahun. Nenek tua ini ingin mengesampingkanku. Kau baru saja pulih. Cucu ingin menghabiskan festival musim semi bersamamu. Bisakah aku pergi nanti? Cucu tumbuh tanpa ayah atau ibu. Kau membesarkanku sejak aku kecil. Keinginan cucu adalah untuk menghabiskan setiap festival musim semi bersamamu, oke? Nenek, apa kau bahkan tidak percaya lagi pada cucumu? Kau bahkan tidak percaya padaku, kan? Jika kau tidak percaya padaku, kau tidak bisa melakukan ini. Jatuhkan pisaunya. Nenek percaya padamu. Percaya padamu. Ye Fen, kita belum selesai. Kau sudah kembali, cepat makan. Terima kasih, Bu. Ayo, makan lagi. Aku tidak bermimpi, kan? Ibumu telah berubah pikiran. Aku sudah memberitahunya tentang kemampuan medismu. Berjanjilah padaku kau akan mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan dirimu. Jadi, istriku. Bagaimana aku harus menunjukkan diriku malam ini? Makan saja makan malammu. -11 yuan. Jam berapa sekarang? Kau bisa tidur lebih lama? Aku ada rapat pagi ini. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Tidak perlu, ini hari ulang tahun ibuku. Belikan dia hadiah untuk menenangkannya. Ibuku akhir-akhir ini menyukai kaligrafi dan lukisan antik. Ada 500.000 di kartu ini. Ambillah. Tidak perlu. Aku punya uang. Ambillah. Aku akan pergi kalau begitu. Halo. Ini ulang tahun ibu mertuaku. Belikan dia hadiah. Benar, hari ini. Qin Hai, beraninya kau muncul di sini?
Xiaoxi, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Bu, Qin Hai itu orang yang licik dan penipu. Jauhi dia. Tuan Qin sendiri yang memberitahuku. Ada beberapa kesalahpahaman denganmu dan Yevan sebelumnya. Tapi dia dengan tulus datang untuk meminta maaf kepada kita. Tapi kita tidak bisa menyinggung keluarga Qin. Jika kita ingin memantapkan diri di Yongcheng, kita tetap harus menjaga penampilan. Nona Lin, saya sangat menyesal atas kesalahan saya sebelumnya. Nenek saya sudah menegur saya. Mohon maafkan saya. Jika permintaan maaf sudah cukup, untuk apa kita butuh polisi? Bibi, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Ini adalah hadiah yang saya minta dari seorang teman, dari sebuah pelelangan. Terimalah. Wah, sungguh indah. Ini adalah karya Shang Seduan di sepanjang sungai selama Festival Qingming, harta karun nasional, hadiah yang sangat berharga. Kami tidak bisa menerima ini. Ini adalah tanda niat baik Tuan Qin. Kita tidak bisa mengabaikannya. Dia tidak akan begitu murah hati tanpa alasan. Pasti ada motif tersembunyi. Apa peduliku apa yang dia pikirkan? Tuan Qin lahir dengan sendok perak di mulutnya. Hadiahnya berada di level lain. Yevan juga membelikanmu hadiah. Orang miskin itu, apa yang bisa dia beli? Oh, Tuan Qin, Anda sudah keluar pagi-pagi sekali. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Tuan Qin adalah tamuku. Tuan Qin berasal dari keluarga bergengsi. Bagaimana mungkin dia melanggar hukum? Saya datang ke sini dengan permintaan maaf yang tulus. Sepertinya Nona Lin masih belum tenang. Mungkin ini bukan waktu yang tepat. Saya permisi dulu. Oh, Tuan Qin, jangan pergi. Dia hanya berpikiran sempit. Bibi, saya akan berkunjung lagi lain kali. Oh, Tuan Qin. Lihat Tuan Qin. Begitu bermartabat dan tenang meskipun statusnya tinggi. Yang kau lakukan hanyalah bermalas-malasan di sini sepanjang hari. Dan membuatku marah. Bu, ibu hanya berprasangka buruk terhadap Yevan. Dia juga menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Hadiah ulang tahunnya ini seperti baru saja dikomot dari pedagang kaki lima. Beraninya kau berani-beraninya menipuku? Lihat, ini sama. Ada apa ini? Barusan, Qin Hai memberiku lukisan yang persis sama. Yang kuberikan padamu bukan palsu. Lihat status Qin Hai. Dan lihat statusmu. Aku tak percaya aku mempercayaimu. Kukira kau tulus memberiku hadiah. Bu, buang saja, ini membawa sial. Bu, yang terpenting adalah niat baik Yevan. Kalau ibu tidak mau membuangnya, aku yang akan membuangnya. Memperlakukan sampah seperti harta karun. Bagaimana mungkin aku memiliki anak perempuan sebodoh ini? Bagaimana perkembangan kasus Lin Yu? Para pendekar, 6 tahun lalu, memang, di Gunung Changbai, jasad Lin Yu ditemukan. Jadi, Lin Yu benar-benar mati. Tapi orang ini tahu, harta keluarga Ye yang dijaga oleh Batu Kunlun. Siapa yang mencoba mencelakai keluarga Ye? Sayang, jangan marah. Ibuku keterlaluan hari ini. Aku telah berbuat salah padamu. Kau memanggilku apa? Sayang. Kau memanggilku apa? Kalau begitu aku matikan lampunya. Kakek. Xiaoxi, mari kita makan malam bersama besok. Kakak salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu. Jika permintaan maaf berguna, untuk apa kita butuh polisi? Kepribadian kakak takkan membiarkan ini berlalu. Kita akan hadapi apapun yang terjadi. Aku di sini. Kau bilang. Apa kau pikir kakak benar-benar berubah? Kau harap begitu? Bu, kenapa ibu senang sekali hari ini? Xiaoxi, keluarga kita akan kaya raya. Kaya raya bagaimana? Lukisan yang Qin berikan padaku. Ada kolektor yang menginginkannya. Dia menawar 200 juta. Menerima hadiah menciptakan kewajiban. Kupikir ibu harus mengembalikan lukisan ini kepada Qin Hai. Mengembalikan apa? Setelah diberikan padaku, itu milikku. Lagi pula, aku sudah menandatangani kontraknya. Besok, kita tukar uang dan barang. Coba kulihat. Dasar udik norak, apa kau mengerti? Pernahkah kau melihat kontrak 200 juta? Bu, ada klausul di sini. Jika itu palsu, penjual harus mengganti rugi pembeli 10 kali lipat harganya. Artinya, ibu harus membayar mereka 2 miliar. Lukisanku bukan palsu. Apa yang kutakutkan? Tapi bagaimana jika itu palsu? Kolektor itu tidak bodoh. Dia tidak akan menginginkannya jika itu palsu. Bu, tolong kurangi bicaramu. Yevan hanya khawatir ibu akan ditipu. Kupikir dia hanya iri.
Dia sendiri tidak kompeten dan tak tahan melihat orang lain berhasil. Sial. Kalian makan dulu, aku akan melihatnya. Segera selidiki seseorang untukku. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Kolektor itu adalah orang yang diatur Qin Hai. Qin Hai. Dia benar-benar belum menyerah. Apakah Anda perlu saya bertanya secara halus kepada Nyonya Qin secara tidak langsung? Nyonya Qin sangat protektif terhadap cucunya. Dia tidak akan menyerah sampai semuanya terlambat. Tapi Qin Hai ini, dia benar-benar belum menyerah. Kalau begitu, mereka yang menyinggung keluargaku akan dihukum tak peduli seberapa jauh. Sesuai perintahmu. Para pendekar, sesuatu terjadi pada Nona Wang Ruxui. Apa? Kantor hiburan luar angkasa. Sao, adik laki-laki Xiaking. Ingin kembali, ya tanda tanya. Tunjukkan sedikit ketulusanmu. Diblokir oleh Qin Hai bukanlah masalah besar. Keluarga Siku di Yoncheng tidak takut. Tunduk padaku. Akan kubuat kau kembali. Bagaimana dengan menjadi bintang lagi? Jaga sikapmu. Kau hanya seorang aktris. Mengapa berpura-pura begitu polos? Kau harusnya merasa terhormat aku memperhatikanmu. Ini adalah privilege bagimu. Lepaskan dia. Yifan, kau pikir kau siapa? Hah? Beraninya kau ikut campur urusanku? Jangan takut. Aku di sini. Kau berani memukulku? Kau tahu siapa aku? Aku sungguh tidak tahu. Ayahku si Dahai. Kakakku si King. Aku si Exiao dari keluarga Wang Chengxi. Jadi, takut sekarang? Lalu, percaya atau tidak? Jika aku menelpon sekarang, kau takkan melihat matahari esok. Baiklah, silakan telepon. Aku ingin lihat. Apakah aku akan melihat matahari esok? Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Hei, ayah, pergi sana, aku sibuk. Berhenti membuat masalah untuk kakakmu dan aku. Ayahku sibuk. Aku akan menelepon kakakku. Kakakku adalah pewaris utama keluarga Si. Hei, Kak. Ada sesuatu di sini. Bisakah kau kemari? Masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Aku ada rapat penting sebentar lagi. Tidak bisakah kau memberi ayah dan aku waktu istirahat? Kak, halo. Apa? Tidak ada yang bisa dihubungi? Apa kau butuh? Aku menelepon seseorang untukmu. Halo. Tuan muda ya, adakah yang bisa kubantu? Bosi. Putramu, dengan kedok wawancara, menindas murid seniorku. Menurutmu apa yang harus dilakukan tentang ini, binatang ini? Baiklah, aku akan segera ke sana. Kau siapa? Ayahmu akan segera datang. Kau bisa tanyakan sendiri padanya. Aku masih ada urusan. Aku akan pergi sekarang. Berhenti, kau menyentuh orangku. Dan kau pikir kau bisa pergi? Enya. Tuan Ye, maaf, Anda harus melihat ini. Akan kubunuh kau, binatang kecil. Ayo pergi, binatang. Tuan Ye, akan kuhajar binatang ini saat aku sampai di rumah. Ayo pergi. Karena semuanya baik-baik saja, aku akan pergi. Tunggu, kau terluka. Ini. Aku salah. Baiklah, kalau begitu. Jika tidak ada lagi, aku akan permisi. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Dalam seminggu, kau harus mendapatkan darah Yifan. Kalau tidak, kau akan mati karena racun itu. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku akan mengantarmu pulang. Ayo pergi, oke? Aku akan mengambil mobilnya.
Pria itu tak pernah mencintaimu. Lihat apa yang terjadi setelah kau menghilang. Apa dia pernah mencarimu? Xiaoxui, urus dirimu sendiri. Semoga Tuhan menghukumku. Kita sudah sampai. Naiklah, jangan khawatirkan kejadian hari ini. Wang Ruxu, bisakah kau menemaniku naik? Baiklah, aku akan mengantarmu sampai ke pintu. Baik. Maaf, cincin saya menggores Anda. Tidak apa-apa, ini bukan masalah serius. Naiklah. Maaf. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi. Sampai jumpa. Ingat, kau hanya punya waktu 1 minggu. Untuk apa kau butuh darahnya? Apa gunanya darahnya? Kau terlalu banyak tahu. Orang bisa mati. Kenapa kamu belum tidur? Menunggumu. Tak bisa tidur tanpamu. Ya, tak ada yang menghangatkan ranjangku. Pandai merayu. Ngomong-ngomong, kau bebas besok. Ada apa? Ayo kita ke pelelangan. Ibu belakangan ini suka kaligrafi dan lukisan antik. Bantu aku membujuknya. Bahkan kau tak bisa membujuknya. Apa aku bisa membujuknya? Besok adalah ulang tahun pernikahan kita yang keempat. Maafkan aku, sayang. Aku lupa. Tapi, besok aku pasti akan memenangkanmu. Harta berharga mereka, yang bernilai 900 juta. Hati abadi. Jangan menyombongkan diri. Apakah kau menyukainya? Jika kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Aku menyukaimu. Baiklah, pergilah mandi. Bibi, Xiaoxi, lama tak jumpa. Tolong panggil saya Nona Lin. Bibi itu, lukisan yang kuberikan padamu terakhir kali. Apakah kau masih menyimpannya? Iya, ya, masih. Tapi kau memberikannya padaku. Apa kau akan memintanya kembali? Tidak. Lukisan itu milikmu sekarang karena aku sudah memberikannya. Tak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Lukisan itu milikmu sekarang. Kau bisa merobeknya, menghancurkannya, membakarnya, menjualnya. Terserah kau, sungguh mulia. Tak lazim. Itulah kinku. Ibu, pelelangan akan segera dimulai. Ayo pergi. Sampai jumpa, Tuan Qin. Kenapa ada topeng di pelelangan? Beberapa pelelangan menggunakan ruangan pribadi untuk melindungi anonimitas pembeli, menyiapkan ruangan pribadi. Topeng-topeng ini memiliki tujuan yang sama. Dasar payah. Kau bahkan belum pernah ke pelelangan. Sok tahu apa kau? Suami, bawakan ini untukku? Ya, baiklah. Aku keluar sebentar. Butaya, maaf. Ini sirip ikan, bagaimana kau bisa menggantinya? Benar-benar maaf. Kau baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kau bagaimana? Apa kau melihat nomor platnya? Ngapain kau di sini? Aku tanda tanya. Aku di sini untuk...
Pelelangan, aku seorang usir. Masih mimpi jadi bintang? Aku bisa membantumu. Dulu, tidak lagi. 现在不想了， Sudahlah, 就这样吧。 Yevan. Kau kemana? Pelelangan akan segera dimulai. Sebentar lagi kembali. 上回来。 Ayo pergi. Kau tidak masuk. 我走 Aku akan menggunakan pintu masuk staf. 我们 Kita berada di jalan yang berbeda sekarang. Dapat barangnya. Lumayan. Itu anak itu. Seluruh keluarga Yi punya darah panda. Darah panda terlihat seperti ini di strip test. Kau harusnya bersyukur. Kau tidak berbohong padaku. Hidupku ada di tanganmu. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Jangan salahkan Tuan, karena kejam. Kau bukan tuanku. 师傅 Lin Liang tuanku. 亮， Lin Liang sudah mati. Kenapa dia harus dilahirkan? Dia tuan muda. Dan aku terlahir sebagai pelayan. Kita punya wajah yang sama. Apa yang membuatnya lebih baik dariku? 哪里 Segalanya. 上？ Benar. Aku bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Tapi aku bisa menggunakan reputasinya untuk menghancurkan Wan Cheng. Kau. Bukankah Lin Liang menghabiskan seluruh hidupnya bersikap mulia dan benar? Dia dan pasangan Yi semua mengabdi pada Wan Cheng. Sayang sekali, satu keluarga dimusnahkan. Dan yang lainnya nyaris tak selamat. Mereka mengira Batu Kunlun bisa melindungi harta karun itu. Biar ku beritahu kau sesuatu. Ketika harta karun itu muncul, Wan Cheng jatuh. Kau gila. 了， Kau akan menghancurkan Wan Cheng? 汉城 Kenapa tidak? Yang terkuat di Kunlun belum kembali. Wan Cheng tak punya pemimpin. Hanya sekelompok orang yang tercerai berai. Semua yang Lin Liang hargai akan kuhancurkan. Keluarga Ye di masa lalu. Kau sekarang. Dan Yevan. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Kaulah yang memusnahkan keluarga Ye. Kau pelakunya. 呀， Bukankah sudah kukatakan? Terlalu banyak tahu. Bisa membuatmu mati. Ibu, di mana Lin 11? 上厕所 Dia ke toilet. Aku akan mencarinya. Bagaimana kau bisa terluka? Ini bukan lukaku. Tak boleh ada yang melihat ini. Cepat, ayo pergi. Kenapa kau tidak bertanya padaku tentang itu? Selama kau baik-baik saja, langit adalah batasnya, aku akan membantumu melewatinya. Itu ibuku. Dia mungkin menyuruhku kembali. Pelangan telah dimulai. Tunggu dulu. Apa ini? Ini hidrogen peroksida, oksidator yang kuat. Bisa memutihkan pakaian dan menghilangkan noda darah. Bagaimana kau tahu banyak sekali? Ayo pergi dari sini. Bukankah kau bilang sudah terlambat? Aku sudah mengirim strip tas ke lab. Setengah jam lagi, kita akan mendapatkan hasil tes paternitas. Kau buat Yevan sibuk. Aku akan berada di pelelangan. Dan aku akan mengungkapkan kepada semua orang identitas asli dari sisa-sisa keluarga Ye.
seorang keturunan keluarga Ye berani kembali ke Wancheng. Wancheng tak akan tenang sampai dia dimusnahkan. Lalu aku akan menggunakan kontrak untuk memaksa Lin 11 untuk tunduk. Apapun yang Qin Hai inginkan, Qin Hai dapatkan. Di Wancheng, aku berbuat sesukaku. Ye Fan tangguh. Dia mungkin belum mati. Tapi itu tidak masalah. Sebagai Lin Liang, aku akan menawarkan bantuan saat dia terpuruk. Dan mencari tahu lokasi harta karun Wancheng. Lalu, Ye Fan dan seluruh kota ini akan mati. Di mana topengmu? Bukan apa-apa, aku akan mendapatkan yang lain dari penyelenggara. Oke, omong doang, tak ada tindakan. Jangan khawatir, tunggu di sini, aku akan segera kembali. Biarkan pelelangan resmi dimulai. Semuanya, kalian bisa melepas topeng kalian sekarang. Barang pertama kita hari ini adalah milik Sang Siduan di sepanjang sungai selama festival Qingming. Ini, bukankah ini palsu? Mereka melelang barang palsu. Siapa kau? Beraninya kau mengganggu pelelangan keluarga Si? Ini salah paham. Semuanya, ini semua salah paham. Nyonya, izinkan saya memperkenalkan. Nyonya Lin yang terhormat, Yang Fenjuan. Bibi, lukisan ini terlihat persis seperti yang kuberikan padamu. Tidak, yang kau berikan padaku tidak seperti ini. Ini jelas bukan yang kau berikan pada ibuku. Jika yang ini asli, maka yang kau berikan padanya palsu. Apakah kau bilang kalau aku, Qin Hai, memberimu barang palsu? Lalu mana yang palsunya? Tunjukkan buktinya. Jika kau tak bisa menunjukkan yang palsu, jika yang palsu terbongkar, keluarga kami harus membayar 2 miliar. Oh, ngomong-ngomong, Bibi, kau tidak menjual lukisan itu, kan? Apa kau mencoba mendapat untung ganda? Itu tidak jujur. Ini jelas skema yang kalian rencanakan bersama. Nona Lin 11, kau sama garangnya. Seperti yang mereka katakan, kau kenal aku. Aku sudah mengagumi Nona Lin 11 sejak lama. Tapi hari ini, Nona Lin, jika kau mau menjilat sepatuku, aku mungkin mempertimbangkan menjual lukisan ini padamu dengan harga murah. Tak tahu malu. Lin 11, apa kau tidak punya suami yang mampu? Jadi, tidak masalah. Dia tidak bisa masuk ke sini. Jangan kira hanya karena Ye Fan melindungimu, aku tidak berani menyentuhmu. Biar ku bilang, kali ini Ye Fan tak bisa melindungimu. Siapa bilang dia tidak bisa? Kau tahu siapa dia? Ayahnya adalah Si Dahai. Kakaknya adalah Si King. Dia tuan muda kedua dari keluarga Si di Wancheng. Jadi, takut sekarang. Lalu kenapa? Dia putra kandung Silau. Apa kau pikir di hati Silau putranya sendiri lebih penting? Atau kau? Kau kenal ayahku? Kita bertemu lagi. Tuan muda kedua Si. Ye. Tuan muda kedua Si. Kau, kenapa kau takut padanya? Dia cuma penjilat sosial. Tutup mulutmu. Jika kau berani bicara sepatah kata lagi, aku akan merobek mulutmu. Saudara Ye Fan, aku tidak tahu wanita ini mengincar istrimu. Jika aku tahu, kau bisa memberiku keberanian 10 kali lipat dan aku tetap tidak akan berani. Mohon maafkan aku. Aku salah. Anggap saja aku seperti debu. Dan biarkan aku pergi. Baiklah, biarkan dia pergi. Pergi.
Yang Feng Jiao. Kau berani menipuku dengan lukisan palsu. Bawa 20 miliar dan berlututlah untuk minta maaf. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tak bisa hidup di Wancheng. 11R, selamatkan aku. Kolektor itu tahu lukisannya palsu. Dia benar-benar kejam di Wancheng. Dia akan membunuhku. Ibu, sudah kubilang dengarkan Ye Fan. Kau tidak. Sekarang kau lihat, Fan. Aku buta sebelumnya. Aku salah sebelumnya. Aku tak akan seperti ini lagi. Tolong jangan biarkan aku mati. Tidak apa-apa, Bu. Aku di sini. Oke. Sixi, ayo pergi. Ye Fan, aku tahu kau mampu. Tapi Yang Feng Jiao menandatangani kontrak. Kau harus mengakuinya. Harus mengakuinya? Tuan Qin, sepertinya kau tahu banyak. Seolah-olah kau sendiri yang memasang jebakan ini. Kau punya waktu 15 menit. Sebaiknya kau punya bukti. Atau aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Sepertinya Tuan Qin paham hukum. Tepat. Aku juga warga negara yang taat hukum. Aku ingat, melelang properti orang lain tanpa izin adalah tindakan ilegal. Kebetulan sekali. Gulungan lukisan di sepanjang sungai saat festival Qingming ini, pemilik sahnya adalah aku. Rumah lelang ini milik keluarga Xi. Kau berani melawan keluarga Xi? Saudara Ye Fan, ini cuma rumah lelang. Apapun yang saudara Ye Fan inginkan, kami, keluarga Xi, bisa memberikannya padanya. Nona Xi, tolong jangan, demi alasan pribadi, menghancurkan keluarga Xi, putri keluarga Xi. Apa maumu? Bukan urusan orang luar untuk mengkritik, untuk menunjuk-nunjuk. 3 menit lagi. Sekarang, semuanya atau tidak sama sekali. Kinai, lebih baik lagi kalau kita tangkap yang ini. Jangan ada yang bergerak. Anak buahku ada di mana-mana, di luar. Yang pertama mencoba pergi. Akan kubunuh. Aku punya berita besar. Kalian semua akan berterima kasih padaku. Ini aku. Qin Hai menyelamatkan kalian semua. Akulah penyelamat kalian. Aku ditakdirkan untuk berada di atas semua orang. Nah, bawa Zixi ke rumah sakit dulu. Cepat, 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 cepat. Qin, kau seharusnya bersyukur punya nenek yang baik. Kalau tidak, kau sudah mati berkali-kali di tanganku. Apa yang membuatmu begitu istimewa? Kau akan dikutuk oleh semua orang. Dihina, diburu, kau akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Begitukah? Jika ada yang mati, kau akan mati duluan sebelum aku. Bagaimana? Hasil tes DNA sudah keluar. Ada darah dari 2 orang di sampelnya. Tidak bisa dibaca. Bagus. Baiklah, Lin Liang. Murid ini persis sepertimu. Disayangi semua orang. Dilindungi semua orang. Hentikan perkelahian ini. Demi aku. Ye Fan, maafkan dia. Dia hanya anak kecil. Tetua Qin, kalau bukan karena Anda, dia sudah mati. Tetua Qin terus melindungi dan memanjakannya, hanya akan merugikannya. Dan itu akan merugikan keluarga Qin Anda. Aku sudah bicara. 3 hari. Entah, dia menyerahkan diri. Atau, aku akan mengirimnya sendiri ke sana. Ini salah nenek. Binatang kecil. Siapa di sini yang bergolongan darah AB? Pasing mengalami pendarahan saat operasi. Kita butuh darah segera. Periksa setiap ban darah di Wancheng. Cari golongan darah AB. Cepat. Dengan semua keahlianku, aku tak bisa menghentikan pendarahannya. Xiao Fan,
Ini bukan salahmu. Aku telah menghancurkan Zixi. Aku telah menghancurkan Zixi. Kami menemukan golongan darah yang cocok. Kau benar-benar beruntung. Seorang sukarelawan baru saja datang untuk mendonorkan darah. Dari Gunung Changbai pula. Gunung Changbai. Mungkinkah? Apakah dia masih di sini? Ya, dia di ruang donor. Silakan tanda tangan di sini. Baik. Dari mana pendonor barusan? Apa kau tidak mengenalnya? Dia bilang dia anggota keluarga pasien. Sempurna. Ini miliknya, dia meninggalkannya. Ini kacamata baca guru. Guru berkata, dia praktis seperti waktu terlahir kembali, tapi dia tidak bisa menyembuhkan usia tua. Putriku, kau telah menderita. Suamiku, Zixi. Maafkan aku membuatmu khawatir. Maafkan aku. Ini juga salahku. Suami dan istri adalah satu. Oh, kau. Istriku. Tuan Lin, bukankah kau sudah mati? Saya. Aku Huatuo yang terlahir kembali, aku tak bisa mati. Apa kau lupa? Aku kembali. Xiaoxi. Xiaofan. Kau, tidakkah kau mengenaliku? Aku menyesal atas apa yang kulakukan padamu dulu. Aku berjanji padamu, mulai sekarang, aku akan menebusnya. Xiaoxi, ayah akan memelukmu. Tulisan tangan ini jelas milik Lin Liang. Adapun mengapa dia tidak mati, kami juga pergi ke rumah duka Gunung Changbai dan memeriksa. Seperti yang dia katakan, rumah duka tidak memiliki jenazahnya. Gunung Changbai punya tabib ajaib. Dengan kata lain, Lin Liang ini benar-benar sempurna. Tidak ada yang salah. Ya, kalau begitu, ini jalan buntu. Mungkinkah dia benar-benar guru? Hari ini hari yang baik. Zixi akan keluar dari rumah sakit. Aku usulkan, kita minum. Muridku, sudah lama sejak kita minum bersama. Sudah lama sejak terakhir kita minum bersama. Mari kita bersenang-senang hari ini. Tuan Lin ini tidak berubah sedikit pun setelah bertahun-tahun. Toleransinya masih sangat rendah. Aku hanya senang. Muridku, ayo minum lagi. Baiklah. Santai saja. Aku baik-baik saja. Yevan, kau harus memperlakukan Lin 11 dengan baik. Baik, kau dengar aku. Baik, tidak masalah. Guru, kau harus istirahat lebih awal. Tidak mungkin ada tanda lahir yang identik di dunia ini. Apakah dia benar-benar guru? Dia benar-benar guru. Tanda lahir, kan? Tidak ada hal tentang tubuh Lin Liang yang tidak kutahu. Bahkan aku yang kidal. Aku mengubahnya. Untuk hari ini, dia benar-benar guru. Semua orang di Wancheng, Jifan, ditakdirkan binasa. Suamiku, apa kau pikir dia ayahku? Aku tidak tahu. Mengapa tidak membawanya kembali ke rumah tua keluarga Lin? Hubungan kakekku dan ayahku selalu buruk. Kakekku lebih suka dia bukan ayahku, bahwa dia adalah musuh kita. Kalau begitu jangan dipikirkan, aku di sini. Oh, benar. Ayahku punya murid perempuan rahasia. Dia bilang, dia menerimanya di luar. Kami belum pernah bertemu dengannya. Apa kau mengenalnya? Aku tahu, tapi dia sudah lama hilang. Kita harus menyelamatkan seseorang. Kau di sini. Bagaimana keadaannya? Tidak baik, aku akan keluar sebentar. Apa kau ingat hari pelelangan? Darah di tubuhku adalah darahnya. Si King dan aku melihatnya berlumuran darah. Pingsan di gang.
Ini, racun guru. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Dia telah diracuni. Hanya, racun ini telah berada di tubuhnya selama sebulan. Apakah dia bisa bangun? Tergantung padanya. Apa yang akan kita lakukan? Kita hanya tahu dia seorang bintang film. Dan dia membuat kita berjanji untuk merahasiakannya. Bagaimana kita bisa menghubungi keluarganya? Dia tidak punya keluarga. Bagaimana kau tahu? Dia murid perempuan ayahmu. Kakak perempuanku. Jadi, kita menemui jalan buntu. Aku akan memeriksa kamarnya. Linding harus kehilangan nyawanya. Berhenti bersembunyi. Keluar sekarang. Berhenti. Jangan kejar dia. Mungkinkah orang yang mengirim surat hari itu adalah dia? Kenapa bukan aku? Bukankah kau selalu ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Akan kuceritakan. Orang tuamu ingin mencuri harta Wanceng. Aku menghasut keluarga Si untuk membunuh orang tuamu. Mustahil. Keluarga Si tidak berlatih ilmu bela diri. Semua orang sangat terampil hari itu. Kaulah pelakunya. Kau yang bertanggung jawab atas para pembunuh yang direkrut keluarganya dulu. Kau yang mengelola mereka semua. Aku ketahuan. Aku yang membunuh orang tuamu. Dan kau menikahi putri pembunuh orang tuamu. Kau cari mati. Aku tadinya akan memberitahumu di konferensi Wanceng. Jadi bagaimana jika kau telah menjadi pakar Kunlun? Kau masih kalah dari Lin Liang. Kau tak berani membunuhku. Aku mertuamu. Hari ini, aku akan melepaskanmu. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Seksi. Kau sudah di sini selama 3 hari. Konferensi Wanceng 3 hari lagi. Rencana proposalmu harus ditunda. Jangan terlalu khawatir, tidak apa-apa. Permisi, Nona. Bisakah kau memberitahu aku di mana toiletnya? Toiletnya di sebelah dalam, belok kanan. Terima kasih, selamat tinggal. Kau bisa mulai. Tuan muda ya? Qin Hai akan menyerahkan diri besok. Aku mengajakmu keluar hari ini untuk memintamu bersaksi untuknya di pengadilan. Agar hukumannya dikurangi. Bersaksi tentang apa? Memberi kesaksian palsu. Qin Hai hanya bertindak impulsif. Kenapa kau harus mendorongnya ke jurang? Keadilan punya tangan panjang. Qin Hai sudah dewasa. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Atau berikan padamu, Jivan. Aku selalu memperlakukanmu seperti juniorku, tapi kau ingin mencabik-cabik hatiku. Setelah secangkir teh perpisahan ini, keluarga kita tak akan pernah berinteraksi lagi. Qin tua, kita tak perlu sampai seperti ini. Keluargaku hanya punya satu pewaris selama 3 generasi. Kau menghancurkan seluruh keluargaku. Maafkan aku. Kau yang memaksaku melakukan ini. Bawa dia pergi.
Katakan padaku, apakah kau pelakunya? Xiao Ye, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Sebaiknya kau jangan meninggalkan jejak. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Orang yang tertekan, mudah marah. Kalian berdua pergilah nonton film dan bersantai. Baiklah. Siapa itu? Yevan, apa kau sedang banyak tekanan akhir-akhir ini? Ibu memberiku 2 tiket film. Kita bisa pergi bersama. Aku mau keluar sebentar. Siksi. Nanti ku jelaskan. Kau mau kemana? Apapun tujuanmu, aku akan menemukan bukti. Aku, Lin Liang, yang membunuh orang tuamu. Apa yang akan kau lakukan? Harga diri seorang pria terletak pada kesadaran diri. Kita benar-benar tidak punya apa-apa. Aku pergi setelah bangun tidur. Benarkah? Tentu saja benar. Kapan aku pernah berbohong padamu? Ini ditujukan padaku. Aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Aku percaya padamu. Xiaoxi, ada apa? Tidak ada apa-apa. Bukankah itu Yevan? Ayo kita sapa dia. Ayo kita pergi ke tempat lain. Apakah kau yang membunuh keluarga Yevan? Bagaimana kau tahu? Kenapa kau melakukan itu? Saya. Aku tidak punya pilihan. Dulu, orang tua Yevan menggelapkan harta Wancheng. Mereka telah menyinggung semua keluarga di Wancheng. Sekarang, Yevan juga ingin menguasai harta karun ini. Dia sedang mencari mati. Harta apa? Ada harta karun di Wancheng, dijaga oleh Batu Kunlun. Batu Kunlun adalah milik keluarga Ye. Jadi keluarga Ye percaya harta karun Wancheng milik mereka. Omong kosong. Yevan juga menginginkan harta itu. Kini, kita hanya bisa membuat Yevan menyerahkan harta itu. Jika tidak, orang tak bersalah yang memiliki giok akan mengundang celaka. Akan kupikirkan. Mengikuti Lin 11. Xiao Hai. Dokter. Selamatkan cucuku. Xiao Hai. Anakku. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Xiao Haiku. Apakah kau menemukan sesuatu? Siapa yang melakukan ini? Siapa yang tega melakukan ini pada keluarga Qin? Menghancurkan garis keturunan kami seperti ini. Nyonya, kami telah menemukannya. Itu Yevan. Yevan, besok di konferensi Wancheng, kau akan mati. Di mana kau tadi? Aku di perusahaan. Bertemu Yevan lagi. Ayah, ada apa? Yevan itu menolakmu tepat di depanku. Sekarang dia melakukan ini. Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana dengan kehormatan keluarga Shi? Ini, di konferensi Wancheng besok, Yevan harus bertanggung jawab atas ini. Ibu, apa yang ibu sembunyikan? Tidak ada, bukan apa-apa. Benarkah? Kalau begitu aku pergi dulu. Xiaoxi, jangan sedih. Yevan, dia.
Yevan itu selalu mengecewakan kita di saat penting. Ibu, di mana Lin 11? Yevan, bagaimana kau bisa melakukan ini pada Lin 11? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Jangan panggil aku ibu. Aku tak pantas dipanggil ibu. Aku memang tidak baik padamu dulu. Tapi Lin 11, dia mencintaimu, melindungimu. Dan lihat apa yang telah kau lakukan. Gawat, Nona Lin 11 telah diculik. Apa? Baik. Ibu, jika ibu ingin Lin 11 hidup, katakan padaku, di mana harta karun Wancheng? Lin Liang, kau gila. Itu putrimu sendiri. Apa kau tidak tahu bahwa pria keluarga Lin tidak punya hati? Kau tidak tahu, kan? Akan kukatakan padamu, batas waktunya adalah sebelum konferensi Wancheng dimulai. Jika tidak, kau tak akan pernah melihatnya lagi. Tinggal selangkah lagi. Hasil tes DNA sudah keluar. Yevan adalah keturunan terakhir keluarga Ye. Apa kau pikir aku kejam? Keluarga Lin lebih kejam. Aku saudara kembar Lin Liang. Kenapa aku harus dibuang? Akulah kepala keluarga Lin yang sebenarnya. Kau mengerti? Akan kuberitahu sebuah rahasia kecil. Kalian semua telah ditipu. Putriku sayang, akulah yang melakukan semua hal mengerikan itu. Itu semua aku. Lalu kenapa? Kau akan mati. Wancheng juga akan jatuh. Sebelum konferensi Wancheng dimulai, bunuh dia. Jangan khawatir. Aku lebih dari dirimu. Ingin dia mati. Lin 11, oh, Lin 11. Apa yang membuatmu lebih baik dariku? Kenapa kau pantas mendapatkan Yevan? Kakak, semuanya di bawah kendaliku. Perhatikan baik-baik. Saat aku menghancurkan Wancheng, Kunluan Qiangjia. Bebaskan Lin 11. Dan aku akan memberitahumu lokasi harta karun itu. Pecahan Kunlun bersatu. Harta karun Wancheng muncul. Semuanya, kita berkumpul di sini hari ini untuk merayakan para pejuang Kunlun. Aku sarankan kita masing-masing mengeluarkan pecahan batu Kunlun kita dan menyatukannya. Masa depan kita yang cerah. Jika
Semua orang bekerja sama. Aku akan menyerahkan orang terakhir dari keluarga Ye. Orang terakhir yang selamat. Bukankah keluarga Ye dibantai? Ya, 是 keluarga Ye yang jahat itu 恶部落 harus dimusnahkan. 源头除根。 Orang yang selamat dari keluarga Ye ini akan membahayakan Wan Cheng. Jadi, aku harap semua orang akan bekerja sama. Kedua belah pihak diuntungkan. Harta karun muncul. Wan Cheng jatuh. Kau tamat. Ada apa? Lin, 林的 apa yang kau lakukan? 什么呀？ Wan Cheng. Tamat? Di mana petanya? Tunjukkan peta harta karunnya. Kenapa tidak muncul? Di mana petanya? Mengapa peta harta karun tidak muncul? Kenapa tidak muncul? Harta karunmu ada dalam mimpimu. Yifan, beraninya kau datang ke sini? Kenapa tidak? Jadi perasaanmu pada Lin 11. Tidak ada yang istimewa. Pasukan keluarga Qin, dengarkan. Hadiah 1 juta. 拿下叶 Tangkap Yifan. Tunggu. Qin tua, kau memberiku obat bius. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu, tapi kau malah mengejarku duluan. Kau membunuh cucuku. 还敢叫 Kau masih berani membantah. 我杀？ Bunuh dia. Beraninya kau tidak menghormati Yang Mulia Kunlun. 不可能！ Mustahil. Dia hanya orang yang tidak berguna. Yang Mulia Kunlun adalah penguasa Wan Cheng. Beraninya kau bersikap kurang ajar. Bawa dia pergi. 你说的 Kau bilang dia Yang Mulia Kunlun? 有证据吗？ Apa kau punya bukti? Salam Yang Mulia. Memangnya kenapa kalau kau Yang Mulia? Kau telah membunuh cucuku. 孙子， Jadi aku bertanya padamu, Qin tua. Apa kau punya bukti? 手还 Ada bom di mobil Xiao Hai. 炸弹， Sidik jarimu ada di bom itu. 他指纹呢？ Bom ini berasal dari saat Lin Feng menculik istriku, Lin 11. Ditempelkan padanya. Akulah yang membongkar bom itu. Sidik jariku pasti ada di sana. Adapun mengapa bom itu berakhir di mobil Xiao Hai, kau bisa bertanya pada Lin Feng. Beraninya kau membunuh cucuku. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Bunuh dia. Si King. Sekarang juga. Bunuh dia, cepat. Yifan. Memangnya kenapa, kalau kau seorang Master Kunlun, kau tidak berguna. Yang bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri. Siapa bilang dia tidak bisa melindunginya? Lin 11. Kau tidak. Kau tidak pernah bisa mengendalikan semuanya. Tidakkah kau ingin tahu siapa anggota keluarga yang tersisa? Itu dia. Dia Yifan. Apa yang kau tunggu? Bunuh dia, cepat. Dia tidak pantas menjadi Master Kunlun. Dia yang terakhir dari keluarga Ye. Ayo, serang dia. Kenapa? Di mana aku salah perhitungan? Dari saat kau menyamar sebagai guruku dan kembali ke keluarga Lin, kau sudah salah. Mustahil. 6 tahun. Aku berlatih selama 6 tahun. Aku belajar meniru Lin Liang dengan sempurna. Mustahil bagimu untuk dapat membaca pikiranku. Kau bisa meniru penampilan guruku, tapi kau tak bisa meniru hatinya. Dari saat kau pergi ke rumah sakit, tak hanya kau tak peduli dengan kesehatan putrimu sendiri, tapi hari itu, saat makan malam, kau bahkan tak tahu istrimu alergi alkohol. Jadi kalian semua, kalian memandangku seperti aku badut. Sungguh kejam. Aku tak lebih buruk dari Lin Liang. Aku hanya tak seberuntung dia.
Kau terus bilang Lin Liang beruntung. Tapi kau hanya melihat kesuksesannya. Kau tak melihat kerja keras Lin Liang. Apa kau tak ingin tahu? Apa harta karun Wanceng itu? Akan kutunjukkan padamu. Harta karun Wanceng adalah kedamaian dan kemakmuran bagi bangsa dan negeri yang bebas dari kekacauan. Kedamaian dan kemakmuran bagi bangsa dan negeri yang bebas dari pergolakan. Inilah harta paling berharga di dunia.